Sudut pandang psikologis sih sebetulnya ini memang adalah suatu gangguan ya Mbak ya. Bisa saja sebetulnya itu udah ditahan-tahan tuh Mbak, cuman tidak tersalurkan, situasi kondisi memungkinkan, saat itulah dilakukan. Ketika lagi stres, lagi banyak stresor, emosi negatif, akhirnya butuh ibaratnya kayak rilis gitu ya Mbak ya, paling banyak di usia remaja nih Mbak secara statistiknya ya. Jadi kayak usia 15 sampai 20 tahun itu adalah tindakan pertama kleptomanianya yang kemudian ada dilakukan di tempat umum. Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masid dapat menjumpai bunda-bunda kembali di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya luar biasa bun. Dan bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai kleptomania, apakah bisa disembuhkan? Nah bunda-bunda, beberapa pekan lalu sempat ramai nih kasus seorang wanita yang mencuri 2 batang coklat di salah satu gerai minimarket. Dalam video yang viral itu pun diketahui bahwa wanita tersebut mengendari mobil mewah berwarna putih. Semestinya membayar beberapa batang coklat bukanlah sesuatu yang mahal baginya, bukan? Nah dari sinilah banyak masyarakat yang menduga bahwa wanita tersebut memiliki perilaku kleptomania karena ternyata ini tidak ditemukan di satu minimarket aja, tetapi ada beberapa minimarket lain yang menggep wanita tersebut mengambil barang-barang dari minimarket. Nah, lantas apa itu kleptomania dan apakah bisa sembuh bunda-bunda? Nah, semua pertanyaan tersebut akan dibahas pastinya bersama narasumber kita yang luar biasa, dan seperti biasa di sini saya tidak sendirian karena di sini sudah ada Mbak Sri Wulandari selaku psikolog yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, Mbak, sebenarnya yang membedakan antara kleptomania dengan pencuri itu apa sih? Ini kan sama-sama mencuri ya, misalnya benar. Kasarnya ya. Betul. Tapi kalau dari Mbak Wulan sendiri ini bagaimana nih? Yang membedakan apa? Karena itu adalah yang jadi pertanyaan semua orang kayaknya ya Betul. Mbak ya. Oke, yang membedakan sebenarnya tadi udah disebutkan juga sih sama Mbak Zahra, yaitu benda yang dicuri itu biasanya trivial aja gitu ya. Kayaknya kurang ada nilai ekonomisnya atau mungkin kayak nilai personalnya itu nggak ada. Nah sementara kalau mencuri biasanya ketika ditelusuri akarnya ada gitu, oh saya butuh uang atau saya memang butuh benda itu yang paling membedakan sih Mbak sebenarnya. Oke, berarti ini hanya karena kesukaan gitu atau keinginan ingin mendapatkan barang tersebut walaupun tidak bernilai ya. Apalagi sebenarnya kan kalau misalnya dilihat dari kasus tadi kan ibu-ibu ini kan punya Mercy kasarnya ya, maksudnya mobil mewah yang mana harusnya bisa bayar gitu, tapi ternyata tidak. Nah, kemudian kalau misalnya dari psikologi sendiri dari Mbak Wulan, kira-kira kleptomania ini sebenarnya secara ilmiahnya atau secara pengetahuan ini diartikan atau dijabarkan sebagai apa sih gitu? Ada penjabaran khusus nggak sih untuk kleptomania ini? Karena kleptomania ini kayak kata-kata yang sering banget sekarang digunakan ya Mbak oleh masyarakat umum ya, tapi kita butuh tahu dulu apa sih sebenarnya kleptomania itu. Jadi kleptomania itu sebenarnya adalah suatu gangguan psikologis. Ini adalah diagnosisnya itu juga ada ya di buku panduan diagnosis, yang ditandai dengan adanya dorongan dan impuls untuk kemudian mengambil suatu barang tertentu tanpa sebetulnya ada nilai ekonominya dari barang itu. Makanya kalau dilihat barangnya itu kan random kayaknya ya, coklat buat apa gitu. Nah memang seperti itulah, jadi definisi dari kleptomania adalah dorongan atau impuls untuk mengambil barang. Oke, nah tapi sebenarnya dorongan ini didasari oleh apa nih Mbak? Oke.
Dorongan ini didasari oleh apa? Yang pasti bukan ada nilai ekonominya ya. Dorongan atau impulsnya ini seperti kalau misalnya kita ingin apa ya? Ini tuh sebetulnya agak-agak seperti OCD gitu, Mbak. Kalau kita yang biasa mungkin nggak merasa kenapa sih harus misal pintu dikunci berkali-kali. Kenapa sih harus ngambil gitu ya? Jadi kalau kita ditanya kenapanya, mungkin itu tidak akan masuk akal bagi kita. Tetapi dorongan atau impuls ini tuh sebenarnya membuat orang tersebut menjadi cemas, gelisah, tertekan sebelum akhirnya dia melakukan hal itu gitu, Mbak. Nah, jadi ketika udah dilakukan baru dia rasanya tuh kayak lega gitu. Puas gitu. Puas, betul. Tapi sebenarnya orang-orang seperti ini atau misalnya bisa dibilang kleptomania, apakah sadar ketika melakukan hal seperti itu, mengambil barang tanpa izin gitu atau mencuri barang tanpa membayar gitu? Iya. Sebenarnya kalau dibilang sadar, pada kebanyakan kasus mereka sudah sadar, khususnya ketika ini dilakukannya oleh remaja akhir atau dewasa ya. Jadi mereka sadar bahwa satu, ini adalah perbuatan yang salah, lalu kemudian kedua, tindakan mengambilnya itu juga biasanya mereka sadari, tetapi dorongannya itu loh yang mereka nggak bisa kontrol. Sehingga ketika dia dorongannya tinggi sekali dan udah ada nih lokasinya kayaknya cocok, oke gitu ya, aman, ngambil itu seolah-olah kayak ya ini aja gitu Mbak, kayak by impulse aja gitu. Makanya itu yang kadang dibilang kayak nggak sadar gitu. Oke, tapi sebenarnya banyak juga dari mereka sadar gitu. Sadar sebetulnya sih Mbak. Karena dorongan tersebut kan tadi kan Mbak Bulan juga menegaskan bahwa mereka kalau tidak mengambil justru malah bisa terjadi kekhawatiran, kecemasan, dan berbagai macam pemicu lainnya gitu. Tapi apakah ada misalnya seorang kleptomania yang ketika mempunyai hasrat gitu, dorongan untuk misalnya mempunyai sesuatu barang gitu tanpa mengetahui gitu siapa pemiliknya, kemudian mereka acuhkan, nah, apa yang akan terjadi gitu? Apakah hanya sebatas kecemasan saja atau kekhawatiran saja sehingga akhirnya ya mereka sebenarnya bisa ambil atau enggak kan? Sebenarnya kalau cuma sebatas kecemasan, tapi ketika mereka memenuhi dorongannya mereka akhirnya harus mengambil itu, berarti kan ada suatu atensi ya gitu yang memunculkan hal tersebut gitu. Iya, sebenarnya sih kalau dibilang apakah harus mengambil atau tidak, tidak ya. Dan sebenarnya apakah mereka bisa mengontrol hal tersebut? Mungkin pada banyak kasus ketika ada satu tindakan mengambil itu sebetulnya bukan saat itu saja ada dorongannya tuh Mbak. Tapi misalnya udah dari agak lama, jadi misalnya kayak kalau tidak dilakukan tuh terbayang-bayang, lalu kemudian tadi gelisah. Jadi belum tentu saat itu dorongan muncul, saat itu diambil. Bisa saja sebetulnya itu udah ditahan-tahan tuh Mbak, cuman tidak tersalurkan, situasi kondisi memungkinkan, saat itulah dilakukan. Tapi memungkinkan nggak sih, kan tadi kan Mbak juga bilang kalau misalnya pembeda antara pencuri atau misalnya kleptomania itu adalah kalau mencuri kan misalnya ada yang didasarkan karena kebutuhan ekonomi gitu, atau misalnya karena anaknya pengen banget handphone gitu tapi dia nggak mampu beli, ya balik lagi karena finansial gitu. Memungkinkan nggak sih seorang kleptomania juga misalnya didasari atas misalnya kebutuhan yang mereka tidak penuhi juga, di luar dari misalnya yang tadi kan mungkin contoh kasusnya adalah orang punya nih, tapi itu bisa terjadi sama siapa juga nggak sih Mbak? Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang ada kebutuhan, nah mungkin kalau ada kebutuhan ini sebenarnya ini bukan motif utamanya kleptomania ya. Jadi ketika kita kemudian melihat bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan, artinya sebenarnya itu udah tindakan mencuri yang bukan kleptomania. Karena kalau kleptomania biasanya barangnya itu juga trivial, random, dan setelah itu tidak digunakan seringkali Mbak. Tidak digunakan, jadi bisa aja disimpan. Atau dikasih kayak ke orang lain. Atau kadang-kadang Mbak dikembaliin ke tempatnya gitu. Karena bukan barangnya yang sebenarnya menjadi tujuannya dia, tapi aksinya itu. Aksinya ya, iya. Berarti lebih ke perbuatannya dia ketika mengambil, walaupun sebenarnya barang itu tidak ada gunanya bagi dia dan bahkan disimpan gitu. Iya, disimpan aja, lupa aja mungkin habis itu juga gitu. Oh, dan nggak tahu gitu, ini barangnya mau diapain segala macam seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dari segi kejiwaan nih Mbak, psikologis itu memandang hal tersebut itu bagaimana Mbak?
Kalau dari sisi atau sudut pandang psikologis sih sebetulnya ini memang adalah suatu gangguan ya Mbak ya. Jadi ibaratnya gangguan adalah kondisinya berbeda dengan orang-orang kebanyakan, orang-orang yang normal tidak memiliki hasrat atau impuls yang seperti ini gitu. Sehingga makanya tadi kalau kita pakai kacamata orang biasa jadinya ngapain naiknya mobil Mercy bisa kok kalau cuma beli coklat gitu. Oke, nah tapi kalau misalnya ini kan kita mengetahui misalnya penyebabnya itu berdasarkan dorongan. Ada hal-hal lain nggak sih selain dari dorongan atau hasratnya dia yang ingin melakukan aksi tersebut gitu? Kalau misalnya kita lihat motifnya untuk kleptomania sendiri memang motifnya seperti tadi ya Mbak. Tapi kalau kita bilang sebenarnya apa sih faktor-faktor yang berkontribusi? Nah kebanyakan penelitian itu menginformasikan bahwa sebetulnya kontribusi paling banyak itu adalah dari sisi biologis nih Mbak. Jadi bukan karena lingkungan, tapi karena dari sisi biologisnya. Jadi ibaratnya tuh di dalam otaknya seseorang dengan kleptomania ini memang ada ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat kimia yang mana itu juga ditemukan nih Mbak pada orang-orang yang kecanduan gitu. Jadi kan dia ada dorongan ya, lalu kemudian susah dikontrol, harus gitu. Nah itu sih Mbak, jadi memang kebanyakan biologis penyebabnya. Dan ini bisa didasari karena faktor genetik juga nggak sih Mbak? Menariknya sebetulnya seseorang yang akhirnya terdiagnosis kleptomania itu kalau diurut-urut di keluarga langsung tuh mungkin orang tua atau saudara itu juga umumnya memiliki masalah psikologis yang tidak harus selalu kleptomania ya Mbak ya. Jadi misalnya masalah psikologis yang paling sering OCD. Karena bentuknya dorongan, aduh pengen dilakuin, terus ada ininya pemikiran-pemikirannya. Lalu kemudian kecanduan misalnya kecanduan substansi kah atau misalnya kecanduan perilaku pornografi kah, itu biasanya yang sering muncul di keluarga. Jadi kalau dibilang genetis, enggak ibunya klepto, anaknya klepto ya, tapi biasanya ada gangguan juga. Oke, waduh menarik sekali nih bunda-bunda terkait dengan kleptomania. Ternyata banyak hal yang bisa memicu seseorang itu menjadi kleptomania. Tapi untuk tahu lebih jelasnya kita akan break sebentar dulu Mbak Wulan. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Wulan. Iya Mbak Wulan, ini menarik sekali ya. Berarti ternyata bukan karena faktor genetik yang misalnya ayah atau neneknya klepto sehingga misalnya turun-temurunannya ini menjadi klepto juga, tetapi ada hal lain yang itu menjadikan suatu hal yang bisa menyebabkan klepto. Ternyata salah satunya adalah OCD ya. Jadi keluarganya juga misalnya punya gangguan OCD gitu. Oke, nah tapi kalau misalnya kayak kita ambil contoh ini kan berarti perbuatan yang sering dilakukan ya, jatuhnya kan impulsif gitu. Nah, tapi bisa terjadi juga nggak misalnya contohnya karena ada faktor genetik yang mana misalnya autisme gitu kan. Kadang kan autis juga kan memang dia juga melakukan hal yang dia senangi gitu. Atau misalnya yang dia suka gitu kan. Nah itu bisa mempengaruhi juga nggak sih? Misalnya dari faktor biologis kan tadi. Iya benar-benar. Memang kalau misalnya kita melihat diagnosisnya ini sendiri ya Mbak ya, jadi kalau kita di dalam setting klinis gitu, untuk seseorang itu terdiagnosis kleptomania dia harus dalam tanda kutip bersih dari beberapa diagnosis lainnya. Misalnya nih Mbak, skizofrenia atau misalnya tadi autism, karena kalau kita lihat motifnya sebenarnya udah beda nih Mbak. Kayak misalnya tadi yang autism kan mungkin bukan karena dia pengen aja ya Mbak ya gitu, tapi mungkin menurut dia benda itu memang menarik. Nah kalau klepto itu nggak karena bendanya menarik gitu Mbak, tapi aksinya. Nah jadi memang kalau autism itu bukan penyebab perilaku kleptomania, melainkan itu harus bersih dulu ibarat dari diagnosis lain baru bisa didiagnosis klepto gitu. Oke, berarti kan ini hal yang riskan juga ya Mbak ya, misalnya dan bahkan mungkin kita nggak tahu ya Bun ya, misalnya jangan sampai gitu ya, misalnya ada turunan yang seperti itu gitu. Nah, kemudian kira-kira bagaimana nih kita mengetahui gejala awal dari kleptomania? Dia kan tidak mungkin langsung melakukan aksi tersebut gitu. Tidak hanya sebatas karena dia ingin melakukan aksi tersebut karena hasratnya, dorongannya, kemudian dia melakukan aksi tersebut. Pasti ada penyebab atau gejala awalnya. Nah, itu seperti apa nih? Kalau kita bilang tentang penyebab atau gejala awalnya, nah ini mungkin susah-susah gampangnya gitu ya Mbak, karena biasanya kleptomania itu yang kelihatan perilakunya adalah udah mencurinya gitu, makanya akhirnya jadi dibilang klepto.
Tapi sebenarnya gejala-gejala awal ini sesuatu yang mungkin bisa jadi lebih aware gitu mungkin ya kalau orang udah merasa seperti ini atau kita ngelihat anak kita ada gejala seperti ini. Nah, gejalanya apa aja? Biasanya itu tadi sih Mbak, ada kayak kegelisahan akan hal tertentu, lalu kemudian misalnya dia datang ke tempat yang itu lagi, terus kayak dia gelisah lama banget, bukan milih barang tapi cuma kayak ngeliatin aja. Nah, mungkin itu sebetulnya lagi ada pergulatan batin juga gitu ya. Nah, lalu kemudian hal lain yang orang mungkin tidak ketahui tentang kleptomania ini, meskipun tadi gelisah setelah dilakukan puas, tapi sebenarnya ada rasa bersalah dan rasa benci juga sih Mbak ke diri sendiri ketika dia melakukan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya setelah dia mencuri lalu bendanya kok kayak trivial banget yang diambil apalah dari tempat ibunya, lalu habis itu dia kayak bersalah banget, jadi murung banget. Nah, mungkin itu tanda-tanda bahwa ini bukan kenakalan remaja tapi mungkin itu kleptomania gitu. Berarti sebenarnya ada kegelisahannya juga ya. Berarti memang dikatakan sebenarnya untuk mempunyai ini kan jatuhnya gangguan psikologis gangguan psikologis dari kleptomania ini antara sadar atau tidak sadar juga ya. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Tapi kalau misalnya Mbak Wulan sendiri ada nggak sih maksudnya klien yang memang seperti itu, maksudnya menangani klien yang kleptomania? Sebenarnya kleptomania ini salah satu kasus yang cukup jarang nih Mbak. Kenapa jarang? Karena orang agak kurang terbuka juga ya, kan malu ya kalau kita kemudian bilang saya mencuri nih gitu. Jadi memang kasus ini sebenarnya agak jarang ditemui sih Mbak kalau di setting klinis, apalagi orang datang karena saya klepto, biasanya karena dirujuk gitu. Makanya ya tadi ya, maksudnya antara sadar dan tidak sadar, mungkin dia juga menganggap ini kan bukan suatu hal yang harus saya mesti ke psikiater gitu. Nah, kira-kira nih untuk kleptomania ini bisa dideteksi sedari usia berapa nih Mbak? Kalau misalnya ternyata anak-anak bunda-bunda di rumah gitu, misalnya ternyata ada yang dikhawatirkan ternyata ini klepto nih, apakah memang klepto itu bisa dari segala usia kah? Atau memang ya ada masa-masa ketika sudah menjalani proses kehidupan baru kemudian jadi klepto. Dia jadi klepto seperti itu. Kalau dibilang sebenarnya kleptomania ini tuh paling banyak di usia remaja nih Mbak, secara statistiknya ya. Jadi kayak usia 15 sampai 20 tahun itu adalah tindakan pertama kleptomanianya yang kemudian ada dilakukan di tempat umum. Tapi memang pada saat anak-anak ada juga yang sudah menunjukkan tanda-tanda itu. Nah, biasanya yang diambil ya barang-barang orang tua atau keluarganya, tapi bukan barang-barang yang kayak misalnya uang 100.000 gitu ya, enggak sih. Itu karena pengen jajan. Mungkin itu pengen jajan ya Mbak ya, lumayan jajannya. Iya, jadi kayak gitu sih Mbak. Jadi berarti memang benar-benar ini bisa dilihat ya, sebenarnya secara kasat mata misalnya orang tua kalau misalnya memang anaknya sudah mengambil yang tidak penting sebenarnya ya, yang tidak penting bahkan cuma disimpan aja, nah itu bisa kelihatan ya, kayaknya ini ada gejala-gejalanya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika itu ya? Yang pasti nih Mbak, ketika kleptomania itu sendiri kan adalah gangguan dan mungkin kalau kita ngomong tentang anak nggak terlalu sadar ya bahwa orang lain tuh sebenarnya nggak ngerasain kayak gini loh gitu. Jadi pertama adalah kita nanya dulu. Kadang-kadang mereka kan juga berbohong, misalnya adik kayaknya ngambil ini ya apa jepit misalnya ya, jepitnya kakak, tapi ada tempatnya tuh juga nggak yang disembunyiin, kayak gimana tergeletak aja gitu. Kenapa? Tanyain dulu aja sih Mbak, kenapa? Dan kemudian apa yang dirasain. Kalau misalnya dia bilang karena kepengen aja, nah kata kepengen aja itu sebetulnya udah menggambarkan bahwa ini tuh bukan karena dia iri sama kakaknya gitu. Terus kita bisa tanya juga sebelumnya pernah nggak ngerasain kayak gini. Jadi jangan dulu dijudge karena mungkin anak juga tahu mencuri itu nggak bagus, tapi dia nggak ngeh bahwa orang lain tuh nggak punya loh gitu keinginan sebesar ini untuk ngambil aja gitu. Nah terus ya apa yang dilakukan orang tua gitu ketika sudah ke-gap gitu kasarnya, oh berarti ini anaknya pengen nih. Nah kira-kira apakah langsung dibawa ke psikiater ataukah misalnya ada treatment khusus gitu yang dilakukan oleh misalnya bunda-bunda di rumah gitu untuk anaknya? Kalau dibilang apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, yang pasti adalah orang tua ini bisa untuk menginformasikan kepada anak bahwa kalau ada seperti ini lagi keinginan, bilang ya gitu. Kenapa bilang? Karena kadang-kadang ketika ada pengawasan, itu juga membantu anak sih untuk kemudian tidak mengambil barang.
Nah, lalu kemudian yang kedua, kita juga bisa sebetulnya menginformasikan tentang apa sih konsekuensi negatif yang nanti mungkin muncul. Bukan sekedar bahwa itu kan barang orang gitu, tapi lebih ke arah ini kalau misalnya terjadi di tempat umum nanti bisa dianggap seperti ini loh oleh teman-temannya. Sehingga dia tahu konsekuensi negatifnya. Tapi kalau rasanya perilaku yang masih bertahan, ya mungkin bisa dibawa ke psikolog atau psikiater juga sih, Mbak. Tapi sebenarnya kan ya memang gejala, kalau misalnya sudah terlihat ya bunda-bunda misalnya dari gejala awalnya seperti itu, alangkah baiknya memang ini perannya orang tua ya Orang tua yang dulu. harus diterapkan gitu, bagaimana pola asuhnya dan juga bagaimana komunikasinya nih kepada anaknya. Dan yang paling penting jangan langsung menjudge ya, Iya. karena takutnya di situ anak malah jadi merasa insecure, terus malah jadi menjadi-jadi gitu kan. Iya, malah diam-diam akhirnya, Mbak. Nah, tapi sebenarnya para kleptomania ini kan mungkin disadari oleh publik ya, misalnya ada teman yang tahu, ada yang tidak tahu juga, atau bahkan orang yang tidak tahu. Tapi memungkinkan nggak sih sebenarnya keluarganya, maksudnya si kleptomania ini menutupi dia seorang klepto di keluarganya? Sangat mungkin banget, Mbak. Karena kita tahu ya perilaku mencuri itu kan sebenarnya perilaku yang dinilai buruk dan emang salah gitu. Jadi ada rasa malu, kenapa nih saya kok punya hal seperti ini dan bendanya juga nggak penting. Jadi sangat mungkin sih, Mbak, ditutupi. Sangat mungkin ya, bahkan bisa jadi juga keluarga jadinya malah nggak tahu Nggak gitu. tahu dan kaget gitu kan. Apalagi misalnya barang-barangnya misalnya tidak penting Tidak gitu ya, penting, ditaruh aja. Apalagi kalau yang di rumah mungkin kayak ngerasa di rumah ya mau ditaruh di mana aja gitu. Iya. Ya mungkin gampang-gampang aja gitu kan. Ini menarik sekali nih Mbak Wulan terkait dengan klepto, dan ternyata memang ini bagaimana orang tuanya sih, balik lagi perannya terhadap pola asuhnya dan memberikan treatment kepada anaknya, dan juga komunikasinya itu seperti apa. Nah, tapi untuk lanjut lagi seputar dengan kleptomania, apakah bisa disembuhkan? Kita akan break sebentar ya Mbak Wulan. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Wulan. Iya Mbak Wulan, ini seputar klepto tuh masih mungkin awam ya di hadapan orang-orang. Mungkin banyak juga orang-orang yang nggak tahu, bahkan mungkin nggak sadar juga Iya, kalau iya. ternyata itu tuh adalah klepto. Karena balik lagi kan, mereka mengambil barang yang bahkan tidak penting gitu. Apalagi misalnya tidak berharga juga bisa Iya, dibilang ya iya. gitu. Beda sama pencuri, yang mana kalau pencuri kan pasti mengambil sesuatu karena kebutuhan, karena dia tidak punya. Tapi ini karena ingin melakukan aksinya untuk mengambil itu. Nah, tapi terkait dengan tingkatan level kleptomania dari yang ringan hingga berat, ini tuh apa nih? Ada tingkatannya nggak sih misalnya, ataukah memang misalnya yang ringan itu ya udah cuma sebatas ngambil pensil gitu. Terus yang beratnya tuh seperti apa? Ada tingkatannya nggak sih kalau dari secara ilmu psikologisnya gitu? Kalau tingkatan sebenarnya ini nggak ada ya, Mbak. Karena nanti kalau ringan pensil, berat, oh benda berharga dong, jadi nggak klepto, mencuri ya jadinya ya. Oke, jadi kalau tingkatan tidak ada, tapi kita biasanya lihat namanya fase kemunculan gitu, Mbak. Jadi ada 3 fase atau 3 bentuk fase gitu ya. Yang pertama tuh sporadis. Jadi sporadis tuh ya sesekali aja impulsnya itu muncul. Gitu. Lalu kemudian yang kedua tuh episodik. Jadi kalau episodik tuh ya ada episodenya. Misalnya kurun waktu sekian bulan, habis itu masa tenang tuh. Jadi nggak ada dorongan-dorongan itu. Nah, sampai ada juga yang akhirnya bentuknya kronis, Mbak. Kalau kronis tuh udah menaun, udah ketahuan juga tetap dilakukan. Nah, itu mungkin yang disebut tingkatannya nih, Mbak, kalau klepto. Oke, berarti lebih ke fase ya. Fase, Tapi benar. dia ada jangka waktunya gitu nggak sih Mbak? Tadi kan Mbak bilang yang di fase yang kedua itu misalnya ada masa tenang, kemudian dia melakukan aksi tersebut lagi gitu. Apakah ini bisa dilakukan setiap hari khususnya untuk kleptomania gitu, bisa Mbak? Kalau kita bilang di semua kasus seperti itu atau enggak, mungkin akan beda-beda ya, Mbak ya, tergantung kasusnya sendiri juga gitu. Tapi biasanya nih, Mbak, salah satu pemicunya itu adalah ketika lagi stres, lagi banyak stresor, emosi negatif, akhirnya butuh ibaratnya kayak rilis gitu ya, Mbak ya. Nah, itu lebih banyak atau lebih besar dorongan untuk melakukan tindakan kleptonya. Jadi stresor tuh sebetulnya juga salah satu pemicu munculnya dorongan-dorongan, sama kayak ketika orang adiksi pornografi atau zat, stresor kan, Mbak, pemicunya.
gitu. Oke, jadi buat bunda-bunda ya, kasih tahu nih sama anak-anak jangan stres-stres. Bundanya juga jangan stres Iya, ya, bunda Mbak. juga jangan stres gitu. Tapi berarti kleptomania ini bisa muncul gitu kapan saja dan di usia berapa saja tuh bisa ya? Biasanya remaja sih Mbak Dan maksudnya awalnya. dari remaja ke atas gitu. Bisa misalnya tiba-tiba nih ada seseorang yang menjadi klepto itu ya ketika dia dewasa gitu. Bahkan ketika sudah ibu-ibu, bahkan yang terjadi juga adalah kasus yang sebelumnya viral itu kan adalah yang terjadi oleh ibu-ibu. Bahkan anaknya juga sudah besar-besar, sudah berkeluarga juga. Seperti itu bisa ya? Biasanya sih tanda-tandanya sudah ada di remaja ya Mbak. Cuman memang kapan dia pertama kali melakukan tindakan mencurinya itu yang mungkin ketahuannya baru pas dewasa. Jadi kelihatannya munculnya baru pas dewasa ya gitu. Tapi gimana nih Mbak, misalnya nih ternyata yang nonton kita nih ada bunda-bunda yang memang sejatinya memang sadar atau tidak sadar ternyata oh berarti jangan-jangan saya klepto nih. Nah, bagaimana cara mengontrol dorongan tersebut untuk dia tidak melakukan perbuatan untuk mengambil barang-barang tadi gitu? Ketika kita bilang tentang kleptomania ini sebenarnya pertanyaannya jadi adalah apakah ini bisa disembuhkan atau enggak, dikontrol atau enggak. Memang untuk rate kesembuhannya sendiri tidak terlalu tinggi ya Mbak. Jadi ibaratnya ini adalah kondisi yang dikelola supaya ketika dorongannya muncul kita bisa melakukan tindakan yang lain. Dan itu yang mungkin juga bisa disarankan kepada orang-orang yang merasa kayak saya klepto. Coba kenali pemicunya tuh biasanya apa. Biasanya tuh ada stres besar sih Mbak. Lalu kemudian coba untuk rilis stres dengan cara yang lain. Nah, kemudian baru setelah itu juga belajar ketika lagi ada dorongan muncul, kita mungkin bisa melakukan seperti relaksasi supaya tidak terlalu merasa tertekan, lalu akhirnya harus dilakuin gitu. Atau kita misalnya bisa untuk kayak pasang reminder gitu Mbak. Nih nanti kalau begini konsekuensinya apa. Kayak gitu sih Mbak sebenarnya. Tapi kalau misalnya tadi kan sebenarnya agak sulit ya berarti untuk seputar mengontrol dari seorang kleptomania gitu. Mungkin kalau ngontrol diri itu akan lebih susah gitu. Tapi kalau misalnya ada support system lain ya, atau bantuan dari orang sekitar gitu, atau mungkin yang pakarnya misalnya, itu bagaimana treatmentnya yang dilakukan? Oke, kita misalnya berbicara tentang support system dulu nih. Kalau support system adalah sebisa mungkin kita terbuka ya Mbak ya. Karena accountability itu juga salah satu hal yang penting sih untuk penanganan kleptomania. Saya udah ngerasa ada dorongannya, tolong bantu saya untuk awasi. Atau tolong kalau misalnya saya pergi ada yang temenin karena ini lagi kerasa banget nih gitu. Itu salah satu hal yang bisa juga akhirnya membiasakan untuk mengontrol dengan bantuan orang lain. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang settingnya di klinik gitu ya, terapi, biasanya ada beberapa namanya itu behavioral modification gitu Mbak. Intinya adalah ngenalin dorongannya munculnya kapan, biasanya pemicunya apa, lalu kita bisa ngelakuin apa untuk mengalihkan dorongannya itu. Jadi nggak langsung tuh muncul dalam tindakan mencuri. Nah, itu ada banyak sekali sih Mbak teknik-teknik yang digunakan. Oke, nah saya juga penasaran nih Mbak, misalnya kan kayak ada salah satu teknik terapi misalnya kayak hipnoterapi, itu apakah bisa memungkinkan misalnya misalnya seorang kleptoman ini sadar dengan apa yang dia lakukan, kemudian itu bisa mengubah perilakunya dia nggak sih? Soalnya kan katanya kan apalagi zaman sekarang misalnya orang kayak harus dihipnoterapi nih bisa misalnya mengubah dari rasa males jadi enggak gitu secara alam bawah sadarnya. Apakah tersebut bisa dilakukan oleh seorang kleptomania? Terkait dengan hipnoterapi ini sebenarnya saya juga tidak terlalu tidak terlalu banyak menggunakan teknik ini, tidak terlalu paham juga. Tapi biasanya teknik yang digunakan itu ada namanya tuh aversion therapy. Jadi aversion therapy itu setiap kali dorongannya muncul, kita kebayang-bayang coba untuk membayangkan hal yang tidak enak sebagai konsekuensi dari perilaku itu. Jadi akhirnya ketika ada kemunculan dorongan, pairingnya atau pasangannya itu adalah hal yang nggak nyaman. Akhirnya nggak muncul lagi. Atau misalnya melakukan sesuatu yang tidak enak. Jadi misalnya kayak setiap dorongan muncul kita makan cabai, misalnya kayak gitu. Atau ada dorongan muncul kita alihkan, olahraga atau misalnya teleponan sama teman. Jadi akhirnya tidak jadi tuh perilaku mencurinya gitu. Oke, berarti memang yang paling penting itu adalah support sistemnya terlebih dahulu ya. Maksudnya dari keluarga sekitar seperti apa. Kemudian juga kalau teman-temannya ada yang tahu juga bagaimana cara menyikapinya. Yang paling penting adalah tidak boleh dijudge. Dan kalaupun misalnya di antara bunda-bunda ada yang merasa sadar atau tidak sadar, ya langkah baiknya langsung ke
ahlinya gitu, ke Iya. pakarnya untuk mengetahui gejalanya seperti apa dan juga kira-kira treatment apa yang dibutuhkan itu sangat diperlukan bagi seorang yang mungkin terduga kleptomania. Tapi sebenarnya kalau dari segi hukum nih Mbak, misalnya orang-orang yang ternyata ketahuan bahwa mereka adalah kleptomania gitu, apakah ini bisa dihukumkah atau tidak gitu? Ini pasti pertanyaan kita bersama, apalagi karena ada kasus yang terkait sekarang ya Mbak. Memang kalau kita bicara apakah ini tindak pidana, yang namanya mengambil barang tentunya tindak pidana. Tapi setahu saya sih memang ada yang namanya apa sih, azas pemaafan gitu ya, karena kondisi mental tertentu. Nah tetapi untuk kasus-kasus seperti ini biasanya agak sulit Mbak untuk kleptomania. Kenapa? Karena situasinya kan memang ini hanya untuk orang yang memang secara kesadarannya kurang, seperti misalnya orang skizofrenia, atau secara intelektual itu tidak sampai, misalnya keterbelakangan mental. Nah sementara ini kan sebenarnya aware, masih ada kontrol, tapi nggak bisa full 100%. Jadi kalau untuk kemudian tidak dihukum, seperti agak susah ya, karena motifnya juga kadang orang bisa aja berbohong gitu Mbak. Berarti agak sulit ya untuk misalnya mendapatkan hukuman juga. Nah, tapi kalau misalnya terkait dari tipsnya nih untuk Mbak Wulan gitu, bagaimana misalnya orang-orang yang mungkin mengalami atau terduga kleptomania, atau mungkin anak-anaknya terlihat nih kayaknya mungkin ada kecurigaan bahwa dia adalah orang yang klepto. Nah, ini bagaimana menanggapinya? Dan tadi kan balik lagi, ini kan tidak bisa dikontrol, berarti bahkan ini sebenarnya tidak bisa disembuhkan juga ya berarti? Hanya bisa mungkin dikelola ya Mbak, kalau 100% sembuh tidak ada dorongan tuh agak sulit sih memang. Nah itu bagaimana nih tipsnya, khususnya buat bunda-bunda di rumah? Oke, kalau untuk tipsnya tadi sebenarnya juga sudah banyak nih ya Bunda. Yang pertama adalah coba cari support system. Kenapa cari support system? Karena ini membantu kita untuk akhirnya lebih accountable, ada yang mengawasi, ada ibaratnya ada CCTV-nya lain selain diri kita sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua juga kenali deh apa sih yang biasanya menjadi sumber-sumber stres kita. Karena ketika sumber stresnya tinggi, akhirnya dorongan-dorongan seperti itu juga jadinya lebih tinggi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada masalah-masalah lain, misalnya gangguan yang menyertai ya, seperti OCD, depresi dan lain-lain, coba untuk disembuhkan dulu. Karena ketika itu disembuhkan, emosi negatif turun, biasanya akhirnya dorongannya pun juga jadi tidak setinggi biasanya. Gitu sih Mbak. Oke, jadi itu ya Bun ya. Nah, suatu hal yang mungkin walaupun tidak bisa disembuhkan, tapi sebenarnya ini bisa dikontrol dan juga bisa dikelola dengan baik, dan bahkan jadi diminimalisir juga ya dari kecanduan yang menjadi suatu hal, misalnya adiksi akan perbuatan mengambil barang sesuatu. Tapi nggak berasa nih ya bunda-bunda, informasinya tuh sangat penting sekali, tapi sayangnya kita harus berakhir di sini karena sudah 30 menit nih Mbak. Oke Mbak. Ya nggak berasa ya. Iya. Dan terima kasih sudah hadir Mbak Wulan. Sama-sama. Nah buat bunda-bunda jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk bunda di episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik dari hari ini. Saya Azahra Masid bersama dengan Sri Wulandari. Kami pamit undur diri, tetap di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.